kami dari kelompok 1 akan mendongengkan silsilah Si Raja Lotung. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Triwana Saputri Senturi, NPM 19091001012. Dan perkenalkan, nama saya Antema Sari Guru Papahan, NPM 1900929. Saya berperan sebagai si Guru Pareme dan sebagai si Guru Pareme yang palsu. Perkenalkan, nama saya Riki Prangatestare, NPM 1909119. Saya berperan sebagai Raja Sumbawa, Harimau dan Raja Lutung. Terima kasih. baiklah, di sini kami akan memerankan dongeng silsilah Si Raja Lotung. Kita saksikan bersama-sama ya teman-teman. Oke. Silsilah Si Raja Lotung. Pada zaman dahulu, hiduplah si Raja Lotung yang mempunyai 2 orang keturunan, yakni Guru Tatai Bulan dan Raja Sumba atau Sembau. Dari keturunan tersebut, mereka memiliki 5 putra dan 5 putri. Yang pertama, Raja Biak-Biak sebagai putra. Yang kedua, Tuan Saribu Raja sebagai putra. Yang ketiga, si Boru Pareme sebagai putri. Yang keempat, Limbong Mulana sebagai putra. Yang kelima, si Boru Paroma sebagai putri. Yang keenam, Sagala Raja sebagai putra. Yang ketujuh, si Boru Biding Laut sebagai putri. Dan yang ke-8, Malau Raja sebagai putra. Dan yang ke-9, Nan Tinjo sebagai putri. Setelah putra-putri dari Raja Isumbaun bertumbuh dewasa, tanpa disadari, terjadilah hubungan insest atau perkawinan satu darah antara Tuan Raja Saribu dengan si Boru Pareme. Marilah kita saksikan bersama-sama. Apa yang telah kalian perbuat? Mengapa ini terjadi? Tidakkah kalian memikirkan adat dan kebudayaan kalian? Maafkan kami, Raja Sumbawa. Saya salah, kami menyesal membuat kesalahan kami ini, kami menyesal. Tidak! Kesalahan yang kalian perbuat sungguh sangat fatal. Kalian telah melanggar aturan dan istiadat yang telah kita selama ini. Apa yang telah kalian perbuat sangat dilanggar keras di budaya kita. Maka sebelum aib ini tersebar ke masyarakat luar, kalian berdua harus mendapat hukuman mati. Tolong Raja Sumbawa, tolong. Jangan berikan kami hukuman mati, melainkan berikan maafkan kami. Kami sangat salah, tolong Raja Sumbawa. Berikan saja mereka hukuman mati, Raja Sumbaun. Mereka telah membuat malu keluarga kita. Tolong Raja Sumbawa, jangan berikan kami hukuman mati, melainkan berikan kami hukuman yang lain. Tolong Raja Sumbawa. Itu benar juga, Raja Sumbaun. Usir saja mereka ke hutan sana. Di sana banyak harimau, Raja Sumbaun. Usir saja mereka ke sana, Raja Sumbaun. Pergilah ke hutan sana. Pergilah ke hutan ke sana harimau sana dan jangan pernah kembali lagi. Baik Raja Sumbawa, saya akan melakukan permintaan mantan Raja Sumbawa. Saya akan pergi ke hutan. Suatu ketika, si Boru Pareme yang sudah hamil tua dikejutkan oleh seekor harimau dan mengaum mendekatinya. Hai harimau, saya tidak takut lagi melihat dirimu. Jika engkau memakanku, makan saja aku. Saya sudah pasrah. Saya sudah capek dengan kehidupanku yang begitu banyak penderitaanku. Ada apa dengan harimau ini? Kenapa dia tidak memakan saya? Apa yang
dalam mulutnya. Baik harimau, saya akan mengambil tulang yang ada di rahang. Mungkin kamu sudah merasakan kesakitan di rahangmu. Harimau yang baik. Makasih harimau, kamu sungguh baik. Kamu tidak lupa memberikanku hasil buruanmu yang selama ini. Terima kasih harimau. Tak terasa si Raja Lotung lahir dan bertumbuh dewasa bersama ibunya di tengah hutan sekitar Ulu Darat dan selalu didampingi oleh Babiat si Telpak. Lalu dia sangat berniat menikah dengan putri tulangnya atau paribannya. Mendengar hal itu si Boru Parene merasa sedih, gusar. Ia takut tulangnya akan membuang dan membunuh putranya. Lalu si Boru Parene pun berupaya mengelak dari pertanyaan anaknya. Ibu, aku sudah tumbuh dewasa dan aku juga sudah banyak belajar pertuturan darimu. Ibu, apakah aku boleh bertanya kepadamu, Ibu? Boleh nak, silakan tanyakan saja apa yang mau nak tanyakan. Ibu, apakah aku punya tulang? Di mana kampung halaman tulang, Ibu? Mengapa aku tidak pernah bertemu dengan tulang, Ibu? Aku sangat ingin menikahi pribadiku, Ibu. Sudahlah, ibu masih banyak pekerjaan yang lain. Namun karena tidak ingin anaknya menjadi korban kemarahan tulangnya, dan si Boru Parene pun mengorbankan dirinya untuk dikawini oleh putra kandungnya sendiri. Akhirnya si Boru Parene pun membuat siasat. Apa yang harus dikatakan kepada anakku? Apa yang harus dilaksanakannya? Aku tidak mau anakku mati pelajaran takut itu. Kan, Ibu, mengapa Ibu hanya diam saja? Apa yang sedang Ibu pikirkan? ambillah cincin ini dan berikan kepada paribanmu. Dan dia temui dia di puncak gunung dan tunggu dia di bawah sampai dia turun membawakan air. Dan disitulah paribanmu dan pasangkanlah cincin ini ke jarinya dan bujuk dia menjadi istrimu. Baiklah, Ibu, aku akan pergi sana dan menjadikan sebagai istriku. Aku harus duluan. Aku harus duluan. Aku harus duluan. Aku gak mau membuat si Raja Letung kecewa. Aku harus duluan. Aku harus duluan sampai. Aku harus duluan sampai. Si Raja Lotung pun tiba di tempat tersebut seperti yang dipesankan ibunya. Dan ia mendengar ada manusia di tengah hutan di pancuran sana. Lalu ia mengajak perempuan tersebut untuk dijadikan istrinya dan memperkenalkannya kepada ibunya. Siang-siang kelompok dua. Apa yang dikatakan ibuku? Baliwan ini yang cantik, muda dan tidak ada bedanya dengan ibuku yang sangat mirip. Apa yang kamu lakukan di situ? Siapa itu? Tadi boleh dibilang, saya adalah si Raja Lotung. Saya ingin menyampaikan pesan ibuku. Berarti tidak salah lagi. Kamulah pariban itu. Wajahmu mirip seperti ibuku dan cincin ini cocok untukmu. Baiklah, sesuai dengan agen pesan kata
wajahku merupai ibumu. Ayolah, ikut denganku. Akan kuperkenalkan kau dengan ibu. Ibuku pasti senang denganmu. Sesampainya di hutan tempat tinggal si Raja Lotung, dia terkejut sebab ibunya tidak lagi dijumpainya di rumahnya. Ibu, aku sudah dapat memberikan keuntungan kamu, Ibu. Cekrek! Di mana ibumu? Ibumu kok tidak ada di rumah? Di mana ya? Oh iya, aku baru ingat. Ibu pernah berpesan kepadaku akan mencari ayah si raja, si Seribu Raja ke arah balik. Baiklah, Ibu, aku akan memulai hidupku dengan pariban yang kau tunjukkan ini. Keduanya pun hidup serumah dan memulai hidupnya kembali. Maka bagi si Boru Pareme terjadilah hubungan inses yang kedua kalinya. Dari hasil perkawinan si Raja Lotung dan si Boru Pareme melahirkan turunan sebagai berikut. Yang pertama itu Ompun Tuan Situmorang sebagai putra. Yang kedua itu Sinaga Raja sebagai putra. Yang ketiga Pandiangan sebagai putra. Yang keempat Nenggolan sebagai putra. Yang kelima Simatupang sebagai putra. Yang keenam Aritonang sebagai putra. Yang ketujuh Siregar sebagai putra. Yang kedelapan Siboru Amak Pandan sebagai putri yang menikah dengan si Hombing. Dan yang kesembilan itu adalah si Boru Panggabean sebagai putri yang menikah dengan si Mamora. Sekianlah dongeng kami teman-teman.